Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pemirsa channel Gundul Mantul yang telah mendukung channel ini. Nah, semoga tetap istiqomah. Mohon doanya. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasoihul Ibad. Ini saya ulang video ke-22 kalau nggak salah ya. Bab sulasi makalah ke-39. Nah, ini sebagai penyempurna lah ya. Saya berusaha untuk menyempurnakan sebisa mungkin. Bacaan dulu 3-4 tahun yang lalu banyak cacat. Nah, lebih-lebih tentang ada beberapa syair di sini yang kelihatannya rumit. Semoga Allah mudahkan. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'atu wa salasuna, dan bermula makalah yang ke-39 itu an ba'dil hukama'i, dari sebahagian orang-orang yang bijak hukama. Atau sebelumnya Syekh Nawawi rahimahullah mengartikan hukama dengan atibbail qulub, dokter-dokter hati ya, yang paham tentang penyakit hati. Nah, dari sebahagian hukama annahu, bahwa sungguhnya sebahagian hukama itu qala berkata ya, salasun min kandillahi ta'ala, bermula tiga perkara, kita takdirkan ini musawiknya, salasun minal asya, bermula tiga perkara itu min kanzil, dari perbendaharaan Allah, min kandillah. Tiga perkara itu ada dari gudang Allah, maknanya dari harta milik Allah. Memang semua harta itu milik Allah. Tapi di sini kenapa ada ibarat begini? Ini menunjukkan spesial, ada kekhususan, harta istimewa yang tidak akan Allah berikan, melainkan kepada orang-orang pilihannya. Begitu lebih kurang gambarannya ya. Apa makna kanzin? Mimma yudakhiruhullahu ta'ala la yu'tiha Allahu illa man ahabbahu. Dari sesuatu yang menyimpan, yudakhiruhu, yang menyimpan akannya sesuatu oleh Allah Ta'ala, la yu'tiha, yang tidak akan memberikan akannya perkara yang tiga oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang mencintai hanya Allah akannya orang. Nah, berarti ketika tiga perkara ini Allah berikan, ini menunjukkan orang itu pilihan Allah. Walaupun ini berat banget nih. Kita lihat yang pertama, al-fakru, kefakiran. Semua orang pengen kaya, pengen sukses kan? Nah, malah kita nggak mau fakir. Tapi ini dalam kata sebahagian orang bijak ini, justru kefakiran itu istimewa. Nah, tentunya ada syaratnya kalau dia sanggup bersabar kan. Nah, itu. Tapi kalau nggak sanggup bersabar, malah menyeretnya kepada kekufuran, jadi bahaya. Apa itu fakir? Wahwa faqduma yahtaju ilaihi. Dianya fakir itu fakduma, tidak memiliki sesuatu, yahtaju atau yuhtaju, tidak memiliki sesuatu yang diperlukan kepadanya sesuatu. Kita nggak memiliki kebutuhan, itu namanya fakir. Tapi kalau tidak memiliki hal yang tidak kita perlukan, itu bukan fakir kan. Kita nggak perlu mobil dan kita nggak punya mobil, itu bukan fakir. Ya. Tapi kita butuh sepeda atau motor, tapi kita nggak punya motor, nah, itu fakir. Itu yang pertama. Wal maradu, dan yang kedua marat, penyakit. Penyakit hadiah Allah yang istimewa, kan susah dicerna kan. Memang begitulah kata Nabi. Karena apapun penyakit yang menimpa kita, itu ada hikmah di baliknya. Ada dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maradu wahwa yuk ya'rudu lil badani, dan dianya penyakit itu datangnya bagi badan, fayukhrijuhu anil i'tidalil khasi, maka mengeluarkan dianya penyakit akannya badan dari i'tidal, dari normal yang khusus. Ya, tidak kita artikan normal ya, badan yang normal begitu sakit kan dia jadi nggak seimbang lagi, kayak demam gitu kan, atau penyakit apapun itu penyakit. Wasabru, yang ketiga sabar. Apa makna sabar di sini? Wahwa tarku syakwa min alamil balwa li ghairillahi la ilallahi ta'ala. Bermula dianya sabar di sini itu meninggalkan mengeluh. Syakwa itu mengeluh atau mengadu. Tarku syakwa, meninggalkan mengeluh, min alamil balwa, dari pedihnya bala,
mengeluh bagi selain Allah. Jadi tidak mengeluh dari kepedihan ke selain Allah. Nah, itu yang bernilai. Sabar, mana sabar di sini kita tidak mengeluh ketika dapat ujian musibah kepada selain Allah. La ilallahi ta'ala bukan meninggalkan mengeluh kepada Allah ta'ala. Kalau mengeluh kepada Allah itu enggak menghilangkan kesabaran. Kita masih tetap disebut sabar. Karena para nabi pun kalau ada masalah, beliau mengeluhkan kepada Allah. Seperti kisah Nabi Yakub misalkan dalam Al-Quran kan. Innama ashku, ashku kan. Syaka yashku, innama ashku basi wa huzni ilallah. Hanya saja aku adukan kesedihanku kepada Allah. Jadi boleh mengeluh kepada Allah. Nah itu. Waridha bil qada'i la yaqdahu fihi syakwa ilallah wala ila ghairihi. Dan bermula ridha dengan takdir Allah itu tidak mencacati padanya ridha oleh mengeluh kepada Allah dan tidak pula kepada selainnya Allah. Ridha dengan qada. Kita dianjurkan untuk ridha dengan takdir Allah. Allah mentakdirkan misalkan ada keluarga kita yang musibah. Kita harus ridha, ya kan? Nah, sekarang apa saja yang bisa membatalkan ridha itu? Nah, ini kita lihat. Bermula rela dengan takdir Allah, dengan qada, itu tidak cacat padanya ridha oleh mengeluh kepada Allah. Ketika kita mengadu kepada Allah, itu kita masih tetap disebut ridha. Katakanlah ada anggota keluarga kita atau siapapun, misalkan meninggal musibah, kita sedih ya. Kita adukan kepada Allah, itu tidak merusak ridha kita. Wala ila ghairi dan tidak pula tidak merusak juga mengadu kepada selainnya Allah. Kita punya saudara, punya teman, kita curhat kan, bilang musibah menimpa kita. Itu enggak lantas membuat ridha kita cacat. Kita enggak dianggap tidak ridha, enggak. Nah, jadi ridha itu berkaitan kita rela enggak? Kita nerima enggak musibah yang diberikan? Kalau selama kita enggak protes terhadap musibah, masih menerima, walaupun kan itu kita keluhkan kepada Allah sang pemberi musibah atau kita keluhkan, kita omongin kepada saudara kita enggak masalah, enggak membatalkan. Nah, mudah-mudahan begitu. Ridha dengan takdir tidak menjadi rusak padanya ridha oleh mengeluh kepada Allah, tidak pula kepada selainnya Allah. Nah, itu nggak akan merusak. Wa inna ma yakdahu biridha fil maqdiyyi. Wa inna ma hanya saja menjadi cacat ianya mengeluh. Hanya saja menjadi cacat ianya mengeluh. Ya, hanya saja menjadi cacat ianya mengeluh birridha, mengeluh dengan ridha fil maqdiyyi pada yang ditakdirkan. Kalau kita mengeluh terhadap takdir, kenapa sih Allah mematikan anak saya misalnya? Nah, kita kematian anak itu makdi namanya. Kalau kita keluhkan takdir itu, nah itu yang bermasalah. Jadi ya kedahu ini Pak Ilnya tetap kembali ke syakwa. Hanya saja menjadi cacat ianya mengeluh. Mengeluh yang berkaitan dengan ridha pada yang ditakdirkan. Kita nggak rela protes kepada takdir Allah. Itu merusak kerelaan kita. Nah, tapi selama kita masih ridha, nah, cuma kita bercerita ya kan, atau ngomong kepada tetangga atau siapapun, mudah-mudahan masih belum dianggap nggak rela kepada takdir, nggak masih rela. Nah, itu mudah-mudahan. Tapi kalau di segi lafaz ini rada rumit memang kan. Nah, kecuali di sini ada tambahan bil admi misalkan. Innama yakdahu bi admi ridha fil maqti. Ini bisa juga hanya saja menjadi rusak ianya ridha. Hanya saja menjadi rusak ianya ridha, ridha dengan takdir, bi adami ridha dengan tidak rela pada yang ditakdirkan Allah. Kalau ada ibarat seperti itu boleh juga. Ya, tapi karena nggak ada ibarat bi'adami, jadi yakdahu tetap failnya huwa syakwa. Sebagaimana yakdahu ini syakwa. Jadi kita pahami hanya saja merusak oleh keluhan tadi. Kalau yang kita keluhkan keridhaan kita terhadap takdir. Kita nggak rela kepada takdir. Kesimpulannya, ketika kita dapat musibah, kita adukan kepada Allah, kita adukan kepada orang-orang, belum merusak ridha kita. Baru merusak ridha kita kalau yang kita keluhkan takdir itu sendiri. Kita protes, kenapa ya Allah engkau berikan aku musibah? Nah, itu masalah. Wa innama lazima ridha bil qada. Hanya saja wajiblah oleh rela dengan takdir li'annal abda la budda ayyardiya bi hukmi sayyidihi.
Karena hamba itu tidak boleh tidak bahwa rela ianya si hamba dengan keputusan tuannya. Kita sebagai hamba, apapun yang Allah putuskan mesti menerima kan? Kata fit ta'rifati li Sayyidi Ali Jurjani. Demikian dalam kitab ta'rifat milik Said Ali Jurjani. Kita lanjutkan ke makalah selanjutnya. Wal maqalatul arba'un dan bermula makalah yang ke-40 itu Ani bin Abbas. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma hina suila ketika ditanyakan akan dianya Ibnu Abbas. Pernah Ibnu Abbas ditanyakan, apa pertanyaannya? Ma khairul ayyami? Ma khairul ayyami? Apa itu hari terbaik? Hari terbaik itu apa sih Ibnu Abbas? Wa ma khairus syuhuri? Apa itu bulan terbaik? Wa ma khairul a'mali? Apa itu amal terbaik? Faqala, maka berkata iya. Iya siapa? Abdullah bin Abbas. Maka berkata oleh Abdullah bin Abbas, kata beliau, khairul ayyami yaumul jum'ati. Sebaik-baik hari itu hari Jumat. Kenapa? Li'annahu sayyidul ayyami. Karena sungguhnya hari Jumat itu pemimpinnya hari-hari. Atahullahu ta'ala lihadhil ummatil Muhammadiyyati. Memberikan akannya hari oleh Allah, hari Jumat oleh Allah Ta'ala untuk ini umat Nabi Muhammad. Jadi jawaban beliau normal kan? Wa khairu syuhuri syahrul Ramadan dan bermula sebaik-baik bulan itu bulan Ramadan. Sebaik-baik bulan itu bulan Ramadan. Kenapa? Li'annahu unzila fihil Qur'anu. Karena Ramadan itu telah diturunkan dalamnya Ramadan akan Quran. Wa fihi lailatul qadri dan dalamnya Ramadan itu ada malam qadar. Wa fihi siyamul wajibu dan dalamnya Ramadan itu ada puasa yang wajib. Wa li'anna sawaban nafli fihi ka sawabil fardhi. Dan karena pahala sunnah dalamnya Ramadan itu seperti pahala salat, seperti pahala fardu, baik salat atau bukan salat. Ini umum kan? Waqala Abu Bakrinil Warraki. Warraku aja ya. Berkatalah oleh Abu Bakar Al-Warraku. Warraku naik kepada Abu. Abu Bakar Al-Warrak, beliau berkata, mungkin disebut beliau Al-Warrak, mungkin beliau memproduksi kertas atau menjual kertas ya. Syahrul Rajab bin Syahrul Zar'i. Bermula bulan Rajab itu bulan menanam, kata beliau kan. Bulan Rajab kita udah mulai menanam. Syahrul Sya'bana Syahrul Saqid Dar'i. Bermula bulan Sya'ban itu bulan menyiram tanaman. Wa syahru Ramadana syahru hasadi dzalika dzar'i. Bermula bulan Ramadan itu bulan memanen demikian tanaman. Panennya di bulan Ramadan. Maknanya ini mudah-mudahan maknanya dari bulan Rajab memang orang dahulu sudah bersiap-siap kan. Sudah bersiap-siap memperbanyak amal, makin Sya'ban makin sempurna kan. Makin bulan Ramadan makin full maksimal. Akhirnya panen. Wa khairul a'mali as-salawatul khamsu. Bermula sebaik-baik amal, masih kata Ibnu Abbas, itu salat yang lima. Di waktiha bagi waktunya salat yang lima. Salat tepat waktu. Kenapa salat tepat waktu termasuk amal paling baik? Fa innaha abwabul amal. Fa innaha abwabul amali. Karena salat itu pintu-pintu amalan, pintu amalan. Artinya kalau salat diterima, yang lain diterima. Begitu sering kita dengar ya. Fa idza futihat as-salawatu futihat sairul amali. Apabila dibukakan akan salat, biasanya dibukakan akan semua amal. Makna dibuka di sini dibuka untuk diterima. Apabila diterima sholatnya, yang lain pun diterima. Wa idza suddat suddat. Bila ditutup akan dianya sholat, sholatnya tertolak, suddat. Ditutup pula akan semua amalan. Nah, famata Ibnu Abbas. Maka meninggallah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi dzalikal yaumi pada demikian hari. Famata Ibnu Abbasin maka meninggallah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi dzalikal yaumi pada hari itu. Hari itu apa? Wahwa yaumul Jumat. Ianya hari kematian Ibnu Abbas itu yaumul Jumati hari Jumat. Hmm.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini rada aneh di sini. Ini rada muskil di sini nih. Coba. Pamata Ibnu Abbasin maka meninggallah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi dzalikal yaumi pada hari itu. Bahwa dianya hari itu yaumul Jumati hari Jumat. Famada ala dzalika salah satu ayamin. Famada ala dzalika salah satu ayamin. Maka melewati atas demikian oleh 3 hari. Mananya sesudah 3 hari meninggal Ibnu Abbas, fabalagha Aliyan radhiyallahu an, maka sampai kepada Ali, fabalagha Aliyan, maka sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, oleh apa sampai? Anna bin Abbasin radhiyallahu anhuma suila an dzalik. Wa sungguh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu suila, ditanyakan akan dianya Ibnu Abbas tentang demikian. Ail masail salasi, demikian masalah yang 3. Ini rancu di sini. Jadi maka meninggallah oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meninggal. Sudah Ibnu Abbas meninggal, 3 hari kemudian, fabalagha Aliyan. Maka sampai akannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa qarma wajah oleh berita Ibnu Abbas pernah ditanya tentang itu. Padahal dalam sejarah duluan meninggal Sayyidina Ali daripada Ibnu Abbas. Dalam kisah di sini kalau saya nggak salah paham, seolah-olah Ibnu Abbas meninggal duluan. 3 hari kemudian sampai berita kepada Sayyidina Ali bahwa ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang 3 hal ini. Nah ini yang saya nggak paham ini. Kenapa bisa seperti ini ya? Sampai kepada Sayyidina Ali oleh bosmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu suila. Ditanyakan akan dianya Ibnu Abbas tentang 3 tadi. Anil masaili salasa. Tentang masalah 3. Apa hari terbaik? Apa bulan terbaik? Apa amal terbaik? Ibnu Abbas sudah menjawabnya. Ini Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang berbeda yang lebih dahsyat. Karena tentunya Imam Ali, Sayyidina Ali lebih alim kan dari Ibnu Abbas. Fa'ajaba bikadza. Nah, fa'ajaba maka menjawab ianya Ibnu Abbas. Jadi kita kaitkan begini. Sampai berita kepada Sayyidina Ali, Ibnu Abbas ditanya tentang 3 perkara tadi, fa'ajaba bikadza. Maka telah menjawab oleh Ibnu Abbas bikadza ai bidzalikal jawabil madzkuri, dengan demikian jawaban yang telah disebut. Sayyidina Ali mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang 3 hal dan Ibnu Abbas pun telah memberikan jawaban sesuai yang tersebut di belakang. Faqala Aliun radhiyallahu anhu, maka berkatalah oleh Ali radhiyallahu anhu wa qarama wajhah. Apa kata beliau? Ya, ini yang nggak masuk, seolah-olah duluan meninggal Ibnu Abbas dari Sayyidina Ali. Padahal yang benar dalam sejarah itu sebaliknya. Sayyidina Ali yang duluan meninggal. Nah itu. Apa kata Sayyidina Ali? Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha. Jikalau ditanyakan akan para ulama wal hukama'u pada orang-orang bijak, wal fuqaha'u para ahli-ahli fikih, minal masyriqi ilal maghribi, mulai dari timur hingga barat, antil kal masaili salasi, tentang demikian 3 masalah tadi, la ajabu bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbasin. Sungguh menjawab mereka dengan seumpama yang telah menjawab dengan jamak oleh Ibnu Abbas. Andaikan semua orang ditanya tentang itu, jawabannya pasti seperti jawaban Ibnu Abbas. Karena itu hal yang sudah maklum, hari terbaik hari Jumat, bulan terbaik bulan Ramadan kan. Amal terbaik yaitu sholat. Tapi saya bagaimana? Illa annani aqulu. Kecuali bahwa sungguh saya berkata fi jawabi dzalika, dalam menjawab itu pertanyaan tadi. Nah, Ali ini keren nih, beda jawabannya. Apa kata beliau? Inna khairal a'mali ma yakbalullahu ta'ala minka. Sesungguhnya sebaik-baik amal itu itu amalan yang menerima oleh Allah Ta'ala dari amalmu yang terbaik, amal yang Allah terima dari kamu. Karena bila Allah sudah menerima amalmu, walaupun sedikit, Masya Allah, engkau akan selamat. Tidak khusus harus salat, harus puasa, enggak. Amal terbaik, amal yang Allah kabulkan, apapun bentuknya. Sawa'un kanat qalilatan au katsiratan. Sama aja adanya amal tadi itu sedikit atau banyak. Itu kata Sayyidina Ali. Wa khairus syuhuri ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Dan bermula sebaik-baik bulan itu bulan tatubu yang engkau bertaubat dalamnya bulan kepada Allah.
taubatan nasuha akan taubat nasuha. Nah itu dahsyat nih. Bulan terbaik, bulan yang dimana engkau bertaubat, engkau sadar hingga engkau kembali kepada Allah. Nah, nah itu. Jadi berkaitan dengan orangnya. Tadi bulannya, bulan terbaik, bulan Ramadan. Bagi siapa? Tentunya bagi orang yang menggunakannya dengan baik. Kalau kita nggak menggunakan dengan baik, untuk kita Ramadan nggak baik. Justru masalah. Tapi jawaban Sayyidina Ali ini berkaitan dengan orangnya. Sebaik-baik bulan untukmu, bulan di mana engkau bertobat, engkau sadar. Nah, Qala Ibnu Abbasin berkata oleh Ibnu Abbas, at-taubatun nasuhu an-nadamu bil qalbi wal istighfaru bil lisani wal iqla'u bil badani. Ibnu Abbas berkata, bermula tobat yang nasuha itu an-nadamu, penyesalan dengan hati. Hati menyesal karena telah berbuat dosa. Wal istighfaru bil lisani, memohon ampun dengan lidah. Wal iqla'u bil badani, melepaskan diri dengan badan. Ketika badan sedang maksiat, tinggalkan. Jadi badan bertobat, lisan bertobat dengan istighfar, hati pun bertobat dengan penyesalan. Wal idmaru ala alla ya'uda ila ma nahallahu anhu. Wal idmaru menyembunyikan dalam hatinya. Idmar kalau dalam kitab lain ibaratnya berazam, bertekad. Wal izmar menyembunyikan dalam hati kepada bahwa tidak akan kembali ia kepada apa saja yang telah melarang oleh Allah darinya apa saja. Bercita-cita untuk tidak akan melakukan dosa lagi. Nah itu. Wakilah dan dikatakan orang atau batun nasuhu bermula taubat yang nasuha itu Allah Allah ia buka ala amalihi asarun itu bahwa tidak tersisa atas amalnya seseorang oleh bekas minal maksiati dari maksiat siran wajaran nisbah rahasia dan nisbah terang-terangan. Nah ini ada akil menyatakan taubat nasuha itu taubat-taubat yang tidak meninggalkan di atas amalnya seseorang oleh bekas maksiat, efek dari maksiat yang kita lakukan di badan kita sudah nggak ada lagi, di hati kita, di badan kita sudah nggak ada lagi bekas itu. Itu baru disebut taubat nasuha. Contoh, kita sudah lama makan makanan haram sehingga kita gemuk dari makanan haram. Daging itu kita hilangkan semuanya dengan puasa terus kan, agar daging yang tumbuh dari makanan yang haram hilang misalkan. Nah itulah baru taubat nasuha. Nah, atau kita pernah ngambil punya orang segalanya, kita kembalikan semuanya. Nah, Waqila dan dikatakan orang hiyallati turisu sahibahal falaha ajilan wa ajilan. Dikatakan orang dianya taubat nasuha itulah allati, itulah taubat-taubat turisu. Yang mewariskan ianya allati, yang mewariskan ianya taubat akan pemiliknya taubat, al-falah akan kebahagiaan. Ajilan baik sekarang, wa ajilan dan di masa yang akan datang. Tapi ini kita nggak paham nih. Taubat nasuha, taubat yang menyebabkan pemiliknya, sahibnya bahagia. Bahagia baru ketahuan di akhirat nanti kan. Nah, atau di menjelang kematian. Kalau husnul khatimah itu baru falah. Nah, jadi nggak ada yang tahu sebenarnya taubat nasuhanya. Cuma secara terakhir kalau perilakunya baik, berarti dia taubatnya serius kan. Tapi hakikatnya yang tahu dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Sayyidina Ali melanjutkan, wa khairul ayyami ma takhruju fihi minad dunya ila Allah taala bil mauti mu'minan billahi. Sebaik-baik hari itu itu hari takhruju fihi yang engkau keluar dalamnya hari dari dunia keluar menuju Allah taala dengan sebab kematian mukminan hal keadaan engkau itu yang beriman dengan Allah. Hari terbaik hari ketika engkau meninggal dalam keadaan beriman. Nah itu yang dahsyat nih. Sebaik-baik hari itu itu hari takhruju yang engkau keluar padanya hari keluar dari dunia, keluar menuju Allah Ta'ala dengan sebab mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Wa qala syairu berkata oleh seorang pensyair min bahril basit dari buhur basit. Amataro kaifa yublinal jadidani. Apakah ama apakah tidak engkau memperhatikan? Apakah engkau tidak melihat bagaimana telah membuat usang akan kita oleh dua yang baru? Jadi dani ini istilah untuk siang dan malam. Apakah engkau tidak melihat ama? Ama bermakna ala.
Ya kan? Atau hamzah dan manafi, apakah tidak engkau lihat bagaimana telah yubelina membuat usang akan kita, membuat aus kita. Kita telah digerus oleh siang dan malam. Siang dan malam yang kita lewati, usia kita terus berkurang kan? Badan kita pun ya berkurang aus. Wa nahnu nal'abu fi sirin wa i'lani. Padahal kita itu kita bermain dalam kesunyian dan dalam terang-terangan. Waktu siang malam terus berlalu kita sibuk bermain. Rakana yarkunu la tarkunanna ila dunya wa zuhrufiha. La tarkunanna. Nun taukid. Rakana yarkunu la tarkunanna. Janganlah engkau cenderung. Janganlah engkau condong kepada dunia wa zuhrufiha dan kepada hiasannya dunia. Kenapa? Fa inna autanaha laisat bi autanin. Karena tanah airnya dunia tidak ianya tanah air itu sebagai tanah air. Jadi dunia itu bukan tempat kita yang sebenarnya, hanya persinggahan saja. Wa'mal li nafsika min qablil mamati. Beramallah kamu untuk dirimu sebelum kematian. Fala taghrurka kasratu ashabin wa ikhwanin. Jangan menipu akan kamu oleh banyaknya teman dan saudara. Jangan tertipu, banyak teman, banyak saudara. Tetap memperbanyakkan amal. Karena ketika kita meninggal, teman dan saudara tidak ikut kita. Mereka tidak bisa menemani kita. Kita butuh sesuatu yang bisa menemani kita sampai kita berada di kuburan. Ini amal kita sendiri. Nah, itu. Qauluhu kaifa yublinal jadidani. Tadi ucapan syair bagaimana membuat usang akan kita oleh siang dan malam. Yafninal lailu wan naharu. Bagaimana membuat fana akan kita. Fana yafni ya. Kulluman alaiha fan. Muta'adi mudah-mudahan ya. Lazim ya. Kulluman alaiha fan. Yafnina. Apa makna yublina? Yafnina telah merusak akan kita oleh malam dan siang. Wahadil abiyatus sab'atu bermula ini bait yang enam di atas itu mim bahril wafir dari buhur wafir. Tunsabu lil Imamil Ghazali yang dinisbatkan akan dianya bait bagi Imam Ghazali rahimahullah taala. Nah, itu. Ada syair lagi nih. Nah, apa syairnya? Atatlubu antakuna kasiromalin wa yusma'a minka qauluka fil maqali. Apakah engkau mencari bahwa adalah kamu itu yang banyak harta? Wa yusma'a. Apakah engkau mencari bahwa didengarkan darimu akan ucapanmu dalam ucapan? Apakah kamu kepengen banyak harta? Apakah kamu pengen didengarkan segala ucapanmu? Nah, atatlubu antakuna kasiramalin. Apakah engkau mencari bahwa adalah kamu itu kasiramalin banyak harta? Wa yusma'a atau pada takuna. Apakah engkau mencari bahwa didengarkan darimu qauluka perkataanmu fil maqali dalam perkataan? Apakah kamu berharap semua ucapanmu didengar orang? Wa min kullin nisa'i tara wadadan tasurru bihi wa min kullir rijali. Dan dari setiap perempuan tara dan dari setiap perempuan engkau melihat akan cinta tasurru bihi yang engkau jadi gembira dengannya cinta wa min kullir rijali dan dari setiap laki-laki wa min kullir rijali kita atas kepada min kullin nisa. Ya, jadi mudah-mudahan ini kita tahu juga ya. Apakah engkau mencari? Kita tahu kepada antakuna mingkuli kita ada. Apakah engkau mencari dari setiap perempuan tara hal karena engkau itu yang engkau melihat akan cinta tasuru hal karena engkau itu yang senang dengannya cinta dan juga engkau berharap dari setiap laki-laki maknanya begini. Apakah engkau berharap agar dicintai oleh setiap perempuan, juga dicintai oleh setiap laki-laki? Ini pertanyaan semua. Kamu pengen banyak harta, kamu pengen ucapanmu didengar orang.
Kamu pengen semua wanita mencintaimu. Kamu pengen semua laki-laki juga mencintaimu. Wa ya'tikal ghina, dan datang kepadamu oleh kekayaan. Ini ya'tiyaka juga boleh. Wa ya'tiyakal ghina wa turasaidan. Ya'tiyaka kita antah lagi antakuna. Dan engkau mencari bahwa datang kepadamu oleh kekayaan. Engkau pengen kaya. Wa turasaidan muhaban mukarraman wa kasira malin. Ya berulang lah. Wa tura. Nah, dan bahwa engkau mencari bahwa dilihat engkau dalam keadaan bahagia, muhaban dalam keadaan disegani, mukarraman dalam keadaan dimuliakan, wa kasira malin dalam keadaan banyak harta. Engkau pengen kekayaan datang kepadamu, engkau pengen terlihat bahagia, muhaban disegani, dimuliakan, banyak harta. Itu yang engkau inginkan. Watakfi watakfi kullaha disatin wa makrin minal a'da'i wa mimman kana wali. Masih sama. Engkau mencari bahwa engkau tercukupi. Ya. Watakfi dan engkau watukfa kita baca enggak ada titik. Watukfa kullaha disatin. Dan engkau meminta, engkau berharap bahwa engkau dicukupkan kullaha disatin akan setiap peristiwa, wa makrin setiap tipu daya. Mana engkau dicukupkan, engkau pengen diselamatkan dari setiap musibah, dari setiap tipu daya, dari musuh. Wa mimman kana wali, dan dari orang-orang yang ada yaitu wali, wali penguasa. Engkau kepengen terhindar dari musibah, terhindar dari tipu daya musuh dan tipu daya penguasa. Kalau engkau pengen semua itu, maka ini caranya. Nah, lebih kurang. Fakul ya hayu ya qayyumu alfan. Maka katakan olehmu ya hayu ya qayyum 1000 kali. Mukammalatan ala maril layali. Dalam keadaan disempurnakan di atas sepanjang malam-malam. Dalam keadaan disempurnakan di atas sepanjang malam-malam. Ya, mari ini di atas lalunya malam. Katakan ya hayu ya qayyum terus 1000 kali setiap malam. Bilailin au naharin, di malam hari dan atau di siang hari. Kenapa engkau mengatakan itu? Inna fima asyartu ilaihi murakhisun kulla ghalib. Karena sungguhnya pada apa yang aku isyarahkan kepadanya. Inna fima. Sesungguhnya pada sesuatu yang aku isyarahkan kepadanya sesuatu. Yaitu membaca ya hayyu ya qayyum. Itu murakhisun. Itu bisa memurahkan. Kulla ghalin akan setiap yang maha. Mana bisa memurahkan setiap yang maha pada apa yang aku katakan, yaitu baca ya hayu ya qayyum itu bisa membuat engkau menggapai setiap apa yang engkau inginkan. Itu maknanya memurahkan setiap yang mahal. Yang mahal kita nggak sanggup beli, nunggu murah harga, murah baru kebeli kan. Itu maknanya bisa menggapai segala keinginan. Falazim ma zakartu, maka lazim olehmu akan apa yang telah aku sebutkan. Lazim, mulazamahlah kamu akan apa yang telah aku sebutkan. Ulang-ulang terus ya hayyu ya qayyum. Wala tada'hu, jangan engkau tinggalkan akannya ma zakartu. Fafihi tablughur rutabal awaliya. Fafihi, padanya apa yang telah aku sebutkan. Tatablugu, engkau akan menggapai, engkau akan balik, engkau akan sampai rutabal awaliya, akan derajat-derajat yang tinggi. Nah, itu. Nah, sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.